Pak Amin, saya mau tanya terlebih dahulu. Kalau menurut Anda, apa sebenarnya alasan-alasan utama? Kita tidak bicara hanya satu alasan ya, tapi beberapa alasan utama yang menyebabkan angka penularan di Indonesia masih sangat tinggi, sementara beberapa wilayah sudah cukup pede untuk menerapkan PSBB transisi atau bahkan siap-siap ke new normal. Baik, angka yang disajikan setiap hari itu adalah angka nasional yang merupakan rangkuman dari keseluruhan data-data dari masing-masing daerah. Tapi sebetulnya kita harus melihat secara rinci di masing-masing daerah. Bahkan misalnya di DKI yang namanya hotspot itu bukan seluruh kota, tetapi justru kita harus melihat spot-spot yang kecil-kecil yang memang bermasalah itu yang harus ditangani. Nah, kenapa kok masih tinggi? Sebabnya bisa beberapa. Yang satu, mungkin memang kasusnya masih bertambah, tapi itu sekali lagi harus dilihat secara geografis, secara spesifik. Yang kedua, kita juga mengetahui jumlah pemeriksaannya juga meningkat tajam ya. Artinya kalau kira-kira 2-3 minggu yang lalu masih sekitar 15.000 per hari, sekarang sudah di atas 20.000 per hari rata-rata. Dan tentu kalau kita berasumsi positif rate-nya masih mendekati 10%, sekarang itu sekitar, kalau saya tidak salah, sekitar 7%. Nah, kalau dari 20.000 dengan angka positifnya sekitar 7-8%, maka kita sampai saat ini masih tanda petik bisa mengharapkan pertambahan Oke. jumlah positifnya itu sekitar 1.500 sampai 1.600 ya. Itu secara nasional, Baik. tapi sekali lagi kita mesti lihat secara spesifik masing-masing daerah pertambahan jumlahnya seberapa banyak ya, karena tidak sama. Ada Oke. beberapa daerah yang bertambah, ada yang juga menetap, dan ada yang menurun juga. Ini tentu ada catatannya ya, tergantung juga dengan jumlah tes yang bisa dilakukan kepada masyarakat dan kemudian sampelnya bisa diproses setiap harinya. Pak Amin, sebentar saya ingin mengundang terlebih dahulu Pak Muhadjir Effendi yang sudah bergabung bersama kami saat ini di studio. Halo Pak Muhadjir, apa kabar? Alhamdulillah. Monggo silakan. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Kita jauh-jauhan ya Bapak ya, Oh iya, kayak ini. biasanya harus benar-benar Social jaga distancing. jarak. Karena sulit untuk kemudian menggunakan masker di dalam ruang studio. Iya. Terima kasih sudah hadir Pak Muhadjir. Saya tadi berbincang dengan Pak Amin. Pak Amin memberikan respons atas kira-kira menurut beliau kenapa kemudian angka pertambahan positif COVID-19 ini tinggi sekali, terus meninggi. Sementara ada beberapa daerah yang sudah cukup pede untuk menerapkan PSBB transisi atau menuju new normal. Kalau dari pemerintah sendiri, apa sih sebenarnya yang dianggap sebagai beberapa masalah utama? Tidak bisa dianggap cuma satu masalah utama saja kan. Beberapa masalah utama yang menyebabkan angka pertumbuhan penyebaran COVID-19 ini masih tinggi, Pak? Banyak hal ya yang harus dihitung dalam kaitannya dengan penambahan jumlah kasus. Baik itu dari aspek yang bisa kita antisipasi maupun ada yang mungkin faktor-faktor yang sulit dihindari juga ya. Yang bisa kita antisipasi misalnya sekarang kita mulai memperbanyak jumlah tracing, kemudian juga tracking, kemudian testing. Saat ini berapa sih Pak jumlah testingnya? Kalau jumlah PCR-nya, PCR mesinnya yang tersedia sekarang saya kira sudah di atas 300 ya seluruh Indonesia. Bahkan mungkin lebih, karena hampir tiap hari kita dari gugus tugas dan kota pengarah pasti mendistribusikan lebih dari 10 unit. Untuk tes per hari? Untuk tes per hari sekarang sudah di atas 20.000 tadi Pak Amin sudah menyampaikan. Ini kita harus bedakan karena Indonesia ini agak unik posisinya karena tidak berbeda dengan apa yang kemudian distandarkan oleh WHO adalah tes per hari per orang. Tapi kita kan tes spesimen. Sementara orangnya kan belum sampai pada jumlah tes spesimen. Jadi harus dibedakan. Tes per hari untuk per spesimen sudah di atas 20.000. Tes per hari per orang? Tes per hari per orang
seminggu itu hitungannya kan setiap minggu ya. Jadi tinggal ngitung aja kalau per hari 23.000 kali seminggu berapa itu? Itu kan tes Per orang spesimen. kan satu sekarang. Hanya Betul. WHO mensyaratkan satu. Tapi Kemarin WHO ini kan juga nggak bisa dipegang, berubah-berubah. Dulu dia bilang katanya yang sakit aja yang pakai masker. Setelah itu bilang semuanya harus pakai masker. ya, tapi kan Ya. itu kan sepanjang itu kan Artinya apa ya, begini, kita evolving. jangan WHO sendiri juga sebetulnya belum, ya kita sangat hormat ya dengan WHO, tapi kita juga harus reserve di dalam Oke. setiap keputusan dari WHO. Oke, tapi Ya. kembali pertanyaan saya lagi, yang 20.000 itu dari data yang disebarkan oleh Kementerian Kesehatan dan juga dari gugus tugas adalah jumlah spesimen, Jumlah tes ya. tes Ya, spesimennya. Ya, tes spesimen. Kalau orangnya, spesimen Maksudnya ini kan, orang gimana? spesimen ini kan antara orang yang dites pada saat hari itu dan juga antreannya. Mm-mm. Ada beberapa orang yang sudah sempat tes COVID-19 itu harus menunggu sampai dengan 2 pekan. Ini antreannya Sekarang panjang kita sekali. perpendek. Sekarang saya kira rata-rata kurang dari 5 hari. Kurang dari 5 hari. Kurang dari 5 hari. Rata-rata ya. Oke. Karena begini, sekarang kita terus supply untuk mesin VCR-nya, baik itu yang bersifat mobile maupun termasuk juga beberapa laboratorium yang dulu untuk TB, untuk TBC, sekarang kita modifikasi untuk COVID juga. Kemarin saya barusan dari Lok Sumawe untuk mengirim juga lab, ya, fasilitas lab yang dulu dipakai untuk TB, kita tambah cartridge, ya juga alat-alat yang diperlukan, sehingga sekarang Lok Sumawe tidak perlu lagi dibawa ke Banda Aceh, Oke, tapi betul, langsung ya. bisa di situ Lok Sumawe, kemudian Aceh Utara dan sekitarnya itu bisa langsung ke rumah sakit yang terdekat di situ, sehingga kira-kira tidak sampai 4 hari sudah Oke, bisa. saya coba sekali lagi untuk bertanya, berarti untuk tes spesimen sudah di atas 20.000 Ya. per orangnya, Per orangnya, per hari? ya itu hampir per orang itu, hampir per orang. Hitungannya per sama orang dengan ya? orang ya. Oke, nanti kita coba cek lagi data yang dikeluarkan dari Kementerian Kesehatan. Tapi begini, selama ini yang disampaikan adalah mau tidak mau kita harus berhadapan dengan COVID-19 Ya. karena vaksinnya masih akan lama ditemukan. Makanya dari sisi pemerintah meminta masyarakat untuk juga kemudian disiplin. Ya. Sejauh ini penilaian pemerintah atas tingkat kedisiplinan masyarakat seperti apa? Secara umum masih di bawah ya sekitar 50%, terutama di wilayah-wilayah yang dianggap aman itu memang kedisiplinannya sangat rendah. Ya. Tetapi untuk daerah-daerah yang sudah diberi label zona merah, biasanya di situ kewaspadaan masyarakat juga tinggi. Artinya komunikasi berdasarkan geospasial itu sudah mulai jalan untuk beberapa daerah. Hanya memang perlu intensif betul untuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Saya sebagai ketua pengarah yang juga sangat prihatin dengan respon yang tidak terlalu menggembirakan atas berbagai macam himbauan dari pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat. Paling enggak misalnya pakai masker aja susahnya bukan main ya. Begini, Padahal Pak. sebetulnya dengan masker saja sebetulnya menurut perkiraan kita bisa mengurangi risiko sekitar 60%. Ya. Itu saya setuju. Tapi begini, saya menyampaikan kemarin beberapa kritik yang kemudian disampaikan oleh masyarakat, netizen, warganet begitu, terutama di media sosial Twitter. Ada beberapa yang menyoroti bahwa pemerintah meminta masyarakat untuk berdisiplin. Tapi pemerintah sendiri banyak yang kemudian tidak memberikan contoh yang sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat. Contoh, beberapa menteri kemudian ketika berbicara di depan wartawan, berkumpul, posisinya kita istilahkan doorstop begitu. Sering menggunakan masker kemudian dilepas, diturunin. Karena mungkin memang mengganggu kan berbicara dengan menggunakan masker. Tapi itu kemudian yang ditangkap oleh masyarakat adalah loh menteri-menteri saja seperti itu. Atau kemudian ada beberapa menteri yang merasa sudah cukup aman dan melindungi sekitarnya ketika menggunakan face shield saja tanpa menggunakan masker. Atau kemudian ada beberapa gambar kemarin Pak Presiden yang juga seperti itu berbicara dengan para menterinya. Saya ingat waktu itu salah satunya adalah Menteri Pak Wisnu Tama waktu itu. Pak Presiden menggunakan face shield, menggunakan masker, tapi ketika berbincang kemudian diturunkan. Nah, apa ini kemudian tidak membuat ketika meminta masyarakat berdisiplin, sudah selayaknya pemerintah lebih dulu memberi contoh yang benar-benar strict disiplin, sehingga itulah yang jadi gambaran masyarakat untuk kemudian mengikuti. Saya kira justru itulah cara kita untuk menunjukkan kapan masker itu bisa ditoleransi untuk dibuka dan kapan tidak gitu ya. Seperti sekarang
kita juga nggak pakai masker, tapi kan jarum. dijamin dengan sosial. Ya, Ya. sama. Saya bicara dengan wartawan juga sama sejauh ini. Saya tentu saja juga Bapak, saya turunkan. Ya. menteri-menteri yang lain? Saya kira semuanya sama. Itu sudah jadi kesepakatan kita kok. Tapi tidakkah kemudian ada kebutuhan untuk memberikan contoh? Lah ya, itu salah satu contoh. Masker itu boleh kadang-kadang dibuka dalam keadaan yang sangat mendesak, sangat memerlukan. Misalnya tadi itu ketika kita bicara dengan wartawan, bukan tidak bisa, tapi supaya lebih leluasa, wartawannya diminta mundur, diminta renggang, depan kita bicara, kan sudah social distancing-nya sudah terpenuhi. Makanya saya bilang dari 4 itu paling tidak kalau ada 2 saja yang dipenuhi oleh masyarakat itu sudah walaupun belum 100% terpenuhi tapi sudah cukup. Oke. Misalnya pakai masker, kalau ketika dalam jaraknya jauh, sekali-sekali kadang-kadang dibuka juga tidak apa-apa misalnya. Kemudian cuci tangan juga begitu, tidak harus siap saat cuci tangan kan dalam keadaan. Anda yakin ada istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Tidak takut kemudian masyarakat menganggap itu sebagai oh itu boleh kok begitu sehingga konteksnya kemudian salah? Sangat mungkin masyarakat salah itu, tapi makanya kita juga perlu memberikan edukasi, memberikan pemahaman yang cukup tentang kapan itu protokol kesehatan diterapkan dan bagaimana caranya. Justru kita ingin memberitahu seperti itulah cara-cara yang bisa ditoleransi. Misalnya masuk di dalam kerumunan, kan sering kita tidak bisa dihindari dalam kerumunan. Ya. Tapi yang penting ketika kita masuk kerumunan masker harus betul-betul ketat. Dan juga jangan terlalu lama di tempat itu, apalagi kalau itu ruangannya sangat tertutup. Karena kita kan sering, misalnya Mbak ya, kita tidak mungkin 100% bisa mengamankan ketika orang harus ngantri, ketika harus mau naik kereta misalnya. Itu ada momen tertentu yang kerumunan tidak bisa dihindarkan. Tapi dengan catatan kalau mereka disiplin waktu itu, dalam momen itu misalnya memakai masker, maka kan sudah bisa kemungkinannya sudah bisa dieliminasi cukup besar. Sesaat lagi akan saya tanyakan soal apakah ada korelasi antara PSBB transisi atau PSBB yang kemudian diperlonggar dengan naiknya jumlah kasus positif COVID-19 dan juga bagaimana kelanjutan penelitian vaksin di Indonesia. Sesaat lagi saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.